Tahu? Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita breakdown tentang child free dan abortion, buat child free saya setuju, tapi untuk abortion saya sangat menentang hal itu karena itu berlawanan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sebenarnya kan di Indonesia itu kan aborsi itu membelah dua masyarakat jadi dua kubu banget ya. Ada banyak yang pro dan banyak yang kontra. Dan sementara untuk hukum di Indonesia sekarang itu nggak ngebolehin adanya aborsi. Dan for me, like in my own perspective, kayak banyak dari yang butuh untuk melakukan aborsi itu bukan dari orang-orang yang bukan cuma orang-orang yang nggak bertanggung jawab, tapi juga orang-orang yang korban. Contohnya korban pemerkosaan and stuff, dan maksudnya dimana mereka itu emang tidak dalam circumstances bahwa mereka bisa menolak proses dimana mereka akhirnya punya anak tersebut. Dan disitulah kenapa aku bisa bilang bahwa aku agree sama abortion in certain circumstances, dimana di situ hukum Indonesia belum membatasi aborsi dengan cara memberikan circumstances tertentu di mana itu dibolehkan, dan mereka straight up bilang oh nggak boleh, dan itu tentunya bisa merugikan anaknya di masa depan. Karena kalau misalnya dari orang tuanya aja nggak siap buat punya anak, itu kan artinya anaknya juga bakal nggak dapet support emosional dan juga mental yang proporsional dan juga ideal. Jadi itu pastinya bakal berpengaruh buruk sama anaknya doang. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin aborsi, kita harus dengar juga dampaknya sama anaknya. Gak cuman lihat bahwa lah terus kalau misalnya lu udah melakukan yang enggak dan habis lu mau aborsi berarti artinya lu gak bertanggung jawab. Gak cuma tentang itu, tapi it's surely punya hubungan sama masa depan anaknya. Itu sih menurut gue. Sebenarnya kalau child free di Indonesia itu mulai populer ya di era sosial media sekarang. Sebenarnya itu nggak masalah mengingat situasi finansial orang itu beda-beda dan kadang ngambil jalur jalur child free itu lebih baik secara finansial, karena balik lagi punya anak itu mahal di zaman sekarang. Jadi nggak ada salahnya untuk kita child free sampai kita bisa punya tanggung jawab yang cukup untuk punya anak. Tapi kalau aborsi menurut saya sampai kapanpun itu nggak bakal menjadi suatu hal yang dibenarkan, karena aborsi itu sama aja kayak bunuh orang, bedanya tapi ini orangnya belum lahir ke dunia. Kira-kira gitu pandangan saya. Tentunya kalau misalnya kita mau ngomongin aborsi berarti itu kan non ethical ya, dan tentunya pastinya nggak sama norma Indonesia. Tapi gue merasa bahwa balik lagi aborsi itu mungkin nggak sama dengan norma, tapi atau nggak sejalan dengan norma, tapi itu tuh basic human rights, dimana orang-orang tuh harusnya bisa memutuskan apa yang mereka mau lakukan terhadap diri mereka sendiri, dan juga keputusan mereka terhadap anak yang bakal mereka lahirkan. Karena dibanding mereka merugikan anak tersebut atau mereka akhirnya hidup dalam ketidaktentraman, berarti menurut gue sih mendingan aborsi itu menjadi suatu pilihan yang bisa dipilih sama mereka ya. Menurut Anda, apakah tidak ini bertentangan dengan budaya Indonesia? Sebenarnya kalau child free itu dibilang bertentangan enggak, tapi mungkin ada stigma masyarakat yang melekat, yaitu banyak anak banyak rezeki, dan child free itu agak sedikit bertentangan sama stigma itu ya. Tapi kalau secara keseluruhan dan secara komprehensif sebenarnya nggak begitu bertentangan sih child free itu. Cuman kalau misalnya arah aborsi itu sangat bertentangan dengan budaya Indonesia. Kalau menurut gue, oh ya tadi gue ngomongin aborsi, tapi kalau child free sih menurut gue child free itu kayak lebih ke mindset ya. Kalau misalnya dia emang gak punya anak ya siapa juga bisa maksa. Tapi kalau misalnya buat aborsi, gue setuju aborsi itu harusnya dibolehin di Indonesia di circumstances tertentu. Karena kayak bahkan dengan situasi orang yang kayak jadi korban pemerkosaan di Indonesia sekarang, itu mereka nggak bisa berbuat apa-apa dan mereka nggak bisa aborsi juga. Dan kayak terus itu menyiksa banget secara mental. Jadi gue yakin bahwa aborsi itu harusnya diperbolehkan, dan ini harusnya direvisi dan juga direview ulang hukumnya. Kalau child free setuju soal pilihan individu masing-masing dan pilihan pasangan yang udah menikah masing-masing. Tapi kalau aborsi sangat tidak setuju untuk diperbolehkan di Indonesia. Kurang lebih. Indonesia ya. Menurut aku tuh karena Indonesia
Indonesia itu cuma nerima 6 agama, jadi kayak orang-orang tuh nggak begitu ini ya, benar-benar percaya agama banget ya. Apalagi kan di Indonesia itu Islam tuh mayoritas ya, dan banyak banget kan orang-orang yang kayak ngedorong agama Islam tuh bahkan ke agama lain. Kayak misalnya ada orang Islam tuh lihat orang Kristen lagi beribadah, pasti dia suka bilang jangan Kristen, nanti kamu masuk neraka, mending Islam aja, bla 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 gitu. Itu sebenarnya. Untuk aku sendiri, untuk fenomena ateisme itu sendiri, ateis itu seperti tidak mempercayai akan keberadaan ataupun adanya Tuhan, seperti itu, singkatnya seperti itu. Dan untuk di Indonesia, menurut saya itu sangat berkontradiksi dengan pemikiran ataupun pedoman dari bangsa-bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila. Di Pancasila, pada sila pertama itu membunyikan ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri tidak dibatasi untuk agama manapun saja, untuk setiap warganya untuk memeluknya. Jadi sudah diresmikan 6 agama besar di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, dan juga berapa ribu kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Tetapi setiap warga Indonesia harus memilih salah satu agama dari yang sudah diresmikan tersebut, karena kita tuh berdasarkan agama dalam membangun negara ini. Seperti itu. Sebenarnya menurut aku sih nggak apa-apa ya, karena kan balik lagi agama itu merupakan hal yang privat banget dan kayak tergantung kita masing-masing, yang kita juga mendapatkan hak untuk berkeyakinan. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa aja, asal nggak diumbar-umbar dan nggak ngajak orang untuk ikut ateis, so why not? Untuk bagaimana respon? Untuk responnya sendiri itu, kalau misalnya dari saya sendiri, ya pasti saya menghargai keputusan dia, pendapat dia untuk beragama. Tetapi ya, mungkin dari kita sendiri hanya untuk seperti apa ya, mengingatkan tentang bahwa beragama itu perlu untuk menjadikan pedoman sendiri untuk dirinya agar lebih baik lagi di kedepan hari, seperti itu. Tapi bukan membenarkan dari aksinya tersebut atau perilakunya tersebut dengan memilih untuk tidak mempercayai Tuhan sama sekali. Lumayan sih, karena di Indonesia kan mostly tentang agama ya, yang banyak banget adat-adat yang kayak memasukkan aspek agama di budayanya itu. Jadi kayak agama tolak belakang, cuman balik lagi tergantung orangnya aja sih. Untuk budaya, menurut saya iya, karena dari Indonesia itu sendiri sangat lekat dan sangat kental dengan adat istiadat dan juga budaya-budaya yang menurut ya mungkin bisa dibilang sedikit konservatif, entah itu kepercayaan di beberapa pulau ataupun suku-suku. Dan agama ataupun Tuhan atau yang dipercayakan itu sangat melekat bagi warga Indonesia itu sendiri, seperti entah itu kepercayaan animisme dan dinamisme, dan berkembang untuk menuju ke agama-agama yang sudah disebarkan, entah itu dari sunan-sunan ataupun dari pengaruh-pengaruh dari luar, entah itu seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain seperti itu. Menurut aku sih iya, karena kalau kita cuma kasih cuma kayak dikekang lah ya, kayak kita mengekang agama, mereka bisa beragama apa aja, itu sama aja kayak kita itu mengekang hak mereka untuk berkeyakinan. Jadi agak kontra lah sama kayak undang-undang itu. Tidak sama sekali. Karena itu seperti yang sudah saya bilang, kalau misalnya hal tersebut sudah bertentangan dengan awal tujuan ataupun pedoman dari bangsa kita itu sendiri, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Apapun itu Tuhannya ataupun apapun itu kepercayaannya, jadi dia harus tetap memiliki pedoman ataupun tujuan untuk membimbing dia di masa depan. Selain Pancasila itu sendiri, dan Pancasila itu sendiri juga berdasarkan dari nilai-nilai agama yang diserap dan diperas untuk menjadi suatu regulasi ataupun aturan berada di dalam Pancasila itu sendiri.